Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Nabil, kelas D, Teknik Informatika, semester 4. Di sini ingin mempresentasikan tentang ingin mempresentasikan laporan ujian akhir semester rekayasa perangkat guna tentang perancangan aplikasi absensi sekolah atau bisa disebut SIABSEN, Sistem Informasi Absensi Sekolah. Baik, langsung ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Absensi adalah merupakan salah satu komponen administratif yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Data kehadiran siswa digunakan sebagai dasar penilaian kedisiplinan, syarat kenaikan kelas, hingga bahan evaluasi bagi wali kelas, guru bimbingan konseling, dan kepala sekolah dalam memantau perkembangan peserta didik. Pada kenyataannya, sebagian besar sekolah masih menerapkan sistem absensi secara manual, yaitu dengan cara guru memanggil nama siswa satu persatu kemudian mencatatnya pada buku absensi atau lembar kertas. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya membutuhkan waktu yang cukup lama pada setiap pergantian jam pelajaran, rawan terjadi kesalahan pencatatan, dan data mudah hilang atau rusak karena berbentuk fisik. Maka dari itu, dibuatlah sebuah aplikasi sistem informasi absensi sekolah agar mempermudah siswa atau guru dalam proses absensi sekolah gitu. Terus selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dapat mempermudah proses pencatatan kehadiran siswa dan guru di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana merancang sistem yang dapat menghasilkan rekap dan laporan kehadiran secara cepat dan akurat. Yang ketiga adalah bagaimana merancang sistem yang dapat memberikan informasi kehadiran siswa kepada orang tua secara langsung. Yang keempat adalah model rekayasa perangkat lunak apa yang sesuai digunakan dalam membangun aplikasi absensi sekolah ini. Nah, yang ketiga adalah tujuan laporan. Yang pertama adalah membangun aplikasi absensi sekolah yang dapat mencatat kehadiran siswa dan guru secara digital. Yang kedua adalah menghasilkan sistem rekapitulasi dan pelaporan kehadiran yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pihak sekolah. Yang ketiga adalah menyediakan fitur notifikasi kehadiran kepada orang tua atau wali siswa secara real time. Yang keempat adalah menerapkan model rekayasa perangkat lunak yang tepat dalam proses pengembangan aplikasi. Manfaat manfaatnya adalah yang pertama adalah bagi sekolah, yaitu mempermudah proses administrasi absensi dan menghemat waktu proses belajar mengajar. Nah, manfaat bagi guru atau wali kelas adalah untuk mempercepat proses pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa di kelas. Nah, untuk bagi orang tua adalah untuk memperoleh informasi kehadiran anak secara cepat dan transparan. Dan untuk bagi manfaat bagi kepala sekolah adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data kehadiran yang akurat dan real time. Terus selanjutnya adalah bab 2, yaitu model rekayasa perangkat lunak. 2.1 model yang digunakan. Nah, model yang digunakan dalam pembangunan aplikasi SIABSEN atau sistem informasi absensi sekolah ini adalah menggunakan model waterfall atau model air terjun. Nah, model ini dipilih karena kebutuhan sistem absensi sekolah bersifat jelas, terstruktur, dan tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan selama proses pengembangan, sehingga cocok dikembangkan dengan pendekatan yang sistematis dan berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Baik, 2.2 adalah tahapan model waterfall pada aplikasi SIABSEN atau sistem informasi absensi sekolah. Yang pertama adalah analisis kebutuhan atau requirement analysis. Nah, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi terhadap proses absensi yang berjalan di sekolah. Yang kedua adalah desain sistem atau sistem desain. Nah, tahap ini menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sistem, meliputi perancangan sketch diagram,
untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, yang ketiga adalah implementasi atau implementation atau coding. Nah, hasil rancangan sistem kemudian diimplementasikan dalam bentuk kode program, gunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai, misalnya seperti berbasis web maupun mobile gitu, dengan database untuk menyimpan data siswa, guru, kelas, dan riwayat absensi. Yang keempat adalah pengujian atau testing. Setelah aplikasi selesai dibangun, dilakukanlah pengujian terhadap setiap fungsi sistem seperti proses login, absensi, pengajuan izin, pembuatan laporan, dan pengiriman notifikasi untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Yang kelima adalah penerapan dan pemeliharaan atau development and maintenance. Tahap terakhir ini adalah penerapan aplikasi di lingkungan sekolah yang sesungguhnya disertai dengan pemeliharaan sistem secara berkala seperti perbaikan bug, perbaruan fitur, dan penyesuaian terhadap kebutuhan sekolah yang mungkin berkembang di kemudian hari. Bab 3 adalah analisis kebutuhan sistem. 3.1. Gambaran umum aplikasi. SIABSEN atau Sistem Informasi Absensi Sekolah adalah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk mengelola proses kehadiran siswa dan guru di sekolah secara terkomputerisasi. Aplikasi ini menggantikan proses pencatatan manual dengan sistem yang memungkinkan absensi melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau alat pemindai seperti scanner, seperti QR code, dan stick jari. Gitu. Nah, aplikasi ini memiliki 4 kelompok fitur utama. Yang pertama adalah manajemen akun dan hak akses pengguna. Yang kedua adalah pencatatan dan pengelolaan absensi harian. Yang ketiga adalah pengelolaan izin atau sakit siswa. Serta yang keempat adalah pelaporan dan notifikasi kehadiran kepada pihak-pihak terkait termasuk orang tua siswa. 3.2. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini merupakan fitur-fitur yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi tujuan pembangunan aplikasi. Kebutuhan fungsional SIABSEN atau Sistem Informasi Absensi Sekolah ini dijabarkan pada tabel berikut. Nah, kebutuhan fungsional yang pertama adalah login dan manajemen akun. Login dan manajemen akun ini adalah sistem yang dapat memvalidasi akun pengguna siswa, guru, admin, kepala sekolah berdasarkan hak akses masing-masing. Nah, selanjutnya adalah absensi harian, yang dimana sistem dapat mencatat kehadiran siswa dan guru setiap hari beserta waktu dan status kehadiran. Selanjutnya adalah pengajuan izin dan sakit, yang dimana sistem dapat menerima pengajuan izin atau sakit dari siswa beserta bukti pendukung, contoh surat keterangan. Ya, selanjutnya adalah verifikasi izin atau sakit, yang dimana sistem dapat memfasilitasi guru atau wali kelas untuk menyetujui atau menolak pengajuan izin atau sakit. Selanjutnya adalah pengelolaan data master, yang dimana sistem dapat menambah, mengubah, dan hapus data siswa, guru, dan kelas. Selanjutnya adalah rekap dan cetak laporan, yang dimana sistem dapat menghasilkan rekap kehadiran harian, mingguan, maupun bulanan dalam bentuk laporan cetak atau digital. Yang ketujuh adalah dashboard kehadiran, yang dimana sistem dapat menampilkan ringkasan statistik kehadiran secara visual bagi kepala sekolah. Selanjutnya adalah notifikasi otomatis, yang dimana sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada orang tua saat anaknya tidak hadir atau terlambat ke sekolah. 3.3 adalah kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional, sistem ini juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional agar dapat berjalan secara optimal. Aspek yang pertama adalah keamanan atau security, yang dimana adalah berguna untuk data pengguna dan data pribadi siswa dilindungi menggunakan autentikasi, login, dan enkripsi data. Yang kedua adalah kemudahan pengguna. Seperti antarmuka, aplikasi dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna, termasuk orang tua yang awam teknologi. Yang ketiga adalah kinerja atau performance.
seperti sistem mampu proses, yang dimana sistem mampu proses absensi dan mengirimkan notifikasi secara cepat. Terus yang keempat adalah ketersediaan atau availability, yang dimana sistem dapat diakses selama jam operasional sekolah tanpa gangguan yang berarti. Yang kelima adalah skalabilitas atau scalability, yang dimana sistem dapat menampung penambahan jumlah data siswa, guru, dan kelas seiring pertumbuhan sekolah. Terus bab keempat adalah perancangan sistem. 4.1 use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dengan si absen atau sistem informasi absensi sekolah. Terdapat 5 aktor di sini seperti di gambar ini. Terdapat 5 aktor. Yang pertama adalah siswa, guru wali kelas atau wali kelas, admin tata usaha, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, 5 aktor ini memiliki data masing-masing gitu ya. Contoh di sini deskripsi aktor yang pertama adalah siswa, yang dimana siswa ini adalah pengguna yang melakukan login, absensi harian, dan mengajukan izin atau sakit. Nah, selanjutnya adalah guru atau wali kelas, yang dimana ini adalah pengguna yang melakukan absensi mengajar, memverifikasi izin siswa, serta melihat rekap absensi kelas. Nah, selanjutnya adalah admin. Admin ini adalah pengguna yang mengelola data master gitu. Seperti mengelola data siswa, guru, kelas, dan juga admin ini juga mencetak laporan absensi. Selanjutnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah pengguna yang memantau dashboard dan laporan kehadiran secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah pengguna atau aktor orang tua atau wali ini adalah penerima notifikasi terkait status kehadiran anaknya di sekolah. Terus selanjutnya adalah deskripsi use case login. Use case seperti yang pertama adalah login. Di sini proses autentifikasi pengguna sebelum mengakses fitur sistem sesuai akses masing-masing. Terus selanjutnya adalah melakukan absensi. Nah, proses ini adalah pencatatan kehadiran siswa atau guru melalui absensi, contoh scan QR atau fingerprint. Terus use case mengajukan izin atau sakit, yang dimana siswa mengajukan permohonan izin atau sakit yang perlu diverifikasi oleh guru atau wali kelas. Terus verifikasi izin atau sakit, yang dimana guru atau wali kelas menyetujui atau menolak pengajuan izin atau sakit dari siswa. Terus selanjutnya adalah pengelola data master, yang dimana admin bisa menambah, mengubah, atau menghapus data siswa, guru, dan kelas. Selanjutnya adalah pengelola data absensi, yang dimana admin mengelola dan mengoreksi data absensi jika diperlukan. Selanjutnya adalah cetak atau rekap laporan, yang dimana bisa menghasilkan laporan rekap kehadiran dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah lihat dashboard kehadiran, yang dimana bisa menampilkan ringkasan statistik kehadiran untuk kepala sekolah. Terus selanjutnya adalah kirim notifikasi absensi, yang dimana sistem bisa mengirimkan notifikasi otomatis ke orang tua terkait status kehadiran anaknya gitu. Terus 4.1.3 yaitu skenario use case utama. Untuk memperjelas alur kerja sistem, berikut disajikan skenario dari beberapa use case utama dalam aplikasi absen ini gitu. Yang pertama, yang A adalah skenario use case melakukan absensi. Yang pertama adalah aktor. Aktornya di sini adalah siswa dan guru atau wali kelas. Deskripsinya adalah use case ini menggambarkan proses pencatatan kehadiran siswa atau guru pada sistem. Nah, kondisi awalnya adalah pengguna telah berhasil login ke dalam sistem. Nah, alur normalnya adalah yang pertama adalah pengguna membuka menu absensi. Yang kedua adalah pengguna melakukan scan QR code atau menekan tombol hadir. Yang ketiga adalah sistem mencatat waktu dan status kehadiran. Yang keempat, sistem menyimpan data ke dalam data store absensi. Yang kelima adalah sistem mengirimkan notifikasi status kehadiran kepada orang tua. Terus alur alternatif ini jika siswa tidak melakukan absensi hingga batas waktu tertentu, sistem otomatis mencatat
status alpha dan tetap mengirimkan notifikasi kepada orang tua. Nah, kondisi akhirnya adalah data kehadiran tersimpan dan status kehadiran dapat dilihat pada rekap absensi. Terus B adalah skenario use case mengajukan izin atau sakit. Aktor di sini siswa. Deskripsi use case ini menggambarkan proses pengajuan izin atau sakit oleh siswa yang tidak dapat hadir ke sekolah. Kondisi awalnya adalah siswa telah login ke dalam sistem. Alur normalnya adalah yang pertama, siswa memilih menu pengajuan izin atau sakit. Yang kedua adalah siswa mengisi keterangan dan mengunggah bukti pendukung atau opsional. Yang ketiga adalah sistem menyimpan pengajuan pada data store data izin atau sakit dengan status menunggu. Yang keempat adalah sistem meneruskan pengajuan kepada guru atau wali kelas untuk diverifikasi. Nah, alur alternatifnya adalah jika data yang diisi tidak lengkap, sistem tetap menampilkan pesan kesalahan dan meminta sistem melengkapi data. Nah, kondisi akhirnya adalah pengajuan izin atau sakit tersimpan dengan status menunggu atau verifikasi. Terus C adalah skenario use case verifikasi izin atau sakit. Aktornya adalah guru atau wali kelas. Deskripsinya adalah use case ini menggambarkan proses persetujuan atau penolakan pengajuan izin atau sakit siswa oleh guru atau wali kelas. Kondisi awalnya adalah terdapat pengajuan izin atau sakit berstatus menunggu dari siswa. Alur normalnya adalah yang pertama adalah guru atau wali kelas ini membuka daftar pengajuan izin. Yang kedua adalah guru atau wali kelas memeriksa keterangan dan bukti pendukung. Yang ketiga adalah guru atau wali kelas menyetujui atau menolak pengajuan. Yang keempat adalah sistem memperbarui status pada data izin atau sakit. Yang kelima adalah sistem mengirimkan notifikasi hasil verifikasi kepada siswa dan orang tua. Alur alternatifnya adalah jika bukti pendukung dianggap kurang jelas atau guru atau wali kelas dapat meminta sistem melengkapi ulang sebelum status diputuskan. Kondisi akhirnya adalah status pengajuan izin atau sakit berubah menjadi disetujui atau ditolak. D. Skenario use case cetak atau rekap laporan. Aktornya adalah admin tata usaha dan kepala sekolah. Deskripsinya adalah use case ini menggambarkan proses pembuatan rekap dan laporan kehadiran dalam periode tertentu. Terus kondisi awalnya adalah data absensi dan data izin izin atau sakit periode yang diminta telah tersedia pada sistem. Nah, alur normalnya adalah yang pertama, pengguna memilih menu laporan. Yang kedua adalah pengguna menentukan periode laporan harian, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Yang ketiga adalah sistem mengambil data dari data absensi, data izin atau sakit, dan data siswa dan kelas. Yang keempat adalah sistem menyusun rekap dan menyimpannya pada data laporan. Yang kelima adalah sistem menampilkan atau mencetak laporan. Alur alternatifnya adalah jika data pada periode yang dipilih tidak ditemukan, sistem menampilkan notifikasi bahwa data kosong. Nah, kondisi akhirnya adalah laporan kehadiran berhasil ditampilkan atau dicetak sesuai periode yang dipilih. 4.2 Data Flow Diagram atau DFD. Data Flow Diagram ini digunakan untuk menggambarkan aliran data yang terjadi di dalam sistem si-absen atau sistem informasi absensi sekolah. Mulai dari data berasal dari entitas luar, diproses oleh sistem hingga disimpan pada media penyimpanan data. 4.2.1 Diagram konteks DFD level 0. Diagram konteks ini menggambarkan sistem si-absen secara umum sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan 5 entitas eksternal yaitu siswa, guru wali kelas, admin tata usaha, kepala sekolah, dan orang tua. Yang dimana contoh di sini contoh diagram level 0 sistem absensi sekolah. Ini adalah contoh gambarnya
Mana sistem mengirim di mana siswa mengirim kepada sistem, yaitu mengirim data login, data absensi, dan data pengajuan. Nah, sistem mengirim kepada siswa adalah info status absensi gitu. Sini admin mengirim kepada sistem yaitu data master siswa, guru, dan kelas. Guru juga mengirim kepada sistem yaitu data absensi mengajar dan verifikasi izin. Nah, sistem mengirim kepada kepala sekolah yaitu laporan dashboard kehadiran. Nah, sistem juga mengirim ke orang tua atau wali siswa yaitu notifikasi kehadiran anak. Gitu. 4.2.2 DIVD level 1. DIVD level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari diagram konteks, memecahkan proses tunggal menjadi 6 subproses utama beserta 5 media penyimpanan data yang digunakan dalam sistem. Penjelasan masing-masing proses adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses 1.0, login dan autentikasi, yang dimana menerima data dari siswa, guru, dan admin, kemudian mencocokkannya dengan data pengguna untuk menentukan hak akses pengguna. Yang kedua adalah proses 2.0, proses absensi siswa atau guru, yang dimana menerima data absensi scan QR atau fingerprint dari siswa dan guru, memvalidasi data siswa atau kelas ke data siswa dan kelas, lalu menyimpan hasilnya ke data absensi. Yang ketiga adalah proses 3.0, pengelolaan izin atau sakit, yang dimana menerima pengajuan izin dari siswa dan hasil memverifikasi dari guru. Kemudian menyimpannya serta memperbarui status pada data izin atau sakit. Yang keempat adalah proses 4.0 adalah pengelolaan data master, yang dimana menerima input data siswa, guru, dan kelas dari admin tata usaha, lalu memperbarui data siswa dan kelas. Proses 5.0 adalah pembuatan laporan dan rekap, yang dimana mengambil data dari data absensi, data absensi, data izin atau sakit, dan data siswa dan kelas untuk disusun menjadi laporan. Kemudian disimpan pada data laporan serta dikirimkan kepada admin dan kepala sekolah. Yang keenam adalah proses 6.0, notifikasi orang tua, yang dimana mengambil data kehadiran terbaru dari data absensi untuk selanjutnya dikirimkan sebagai notifikasi kepada orang tua atau wali. Ini adalah gambar DIVD level 0, sistem informasi absensi sekolah. Nah, seperti ini alurnya. Terus 4.2.3, kamus data atau data store. Kamus data berikut menjelaskan struktur atribut dari masing-masing data store yang digunakan dalam gambar DIVD level 1. Kamus data ini adalah menjelaskan struktur atribut dari gambar DIVD level 1. Dan dari gambar ini gitu. Yang pertama adalah di kode D1 dengan nama data store data pengguna, dan atribut utamanya adalah seperti ID user, nama, username, password, dan role. Keterangannya adalah menyimpan data akun dan hak akses seperti hak akses siswa, guru, admin, dan kepala sekolah. Nah, kode D2 dengan nama data store data siswa dan kelas, yang dimana atribut utamanya seperti NIS, nama siswa, kelas, ID guru, dan nama guru. Yang ini adalah menyimpan data master siswa. Keterangannya adalah menyimpan data master siswa, guru, dan kelas. Nah, kode D3 adalah dengan nama data store data absensi. Atribut utamanya seperti ID absensi, NIS atau ID guru, tanggal, jam, dan status. Keterangannya adalah menyimpan riwayat kehadiran siswa dan guru setiap hari. Nah, kode D4 dengan nama data store data izin atau sakit, yang dimana atribut utamanya adalah seperti ID izin,
NIS, tanggal, keterangan, bukti, status verifikasi. Keterangannya adalah menyimpan data pengajuan izin atau sakit beserta status verifikasinya. Terus kode D5 dengan nama data store data laporan. Atribut utamanya adalah seperti ID laporan, periode, kelas, jumlah hadir, jumlah izin, jumlah alfa. Keterangannya adalah untuk menyimpan hasil rekap dan laporan kehadiran yang telah dibuat. Bab 5 adalah penutup 5.1. Kesimpulan dari laporan ini adalah yang pertama, aplikasi si absen ini dirancang untuk mengatasi permasalahan proses absensi manual di sekolah yang selama ini memakan waktu, rawan kesalahan, dan sulit direkap. Yang kedua adalah model rekayasa perangkat lunak waterfall dipilih karena kebutuhan sistem yang jelas dan terstruktur sehingga cocok dikembangkan secara bertahap mulai dari analisis hingga pemeliharaan. Yang ketiga adalah perancangan sistem digambar melalui use case diagram yang menjelaskan interaksi 5 aktor dengan sistem, serta data flow diagram yang menggambarkan alur data mulai dari diagram konteks hingga DFG level 1. Yang keempat adalah dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses absensi di sekolah menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, khususnya dalam penyampaian informasi kehadiran siswa kepada orang tua. Terus selanjutnya 5.2 yaitu saran. Yang pertama adalah pengembangan lebih lanjut dapat menambahkan fitur pengenalan wajah face atau face recognition untuk meningkatkan keakuratan absensi. Yang kedua adalah aplikasi dapat diintegrasikan dengan sistem akademik sekolah yang sudah ada agar data lebih terpusat. Terus yang ketiga adalah perlu dilakukan pengujian keamanan data secara berkala, mengingat aplikasi ini menyimpan data pribadi siswa dan orang tua. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya, kalau ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, gitu, saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.